Idealnya itu ketika kita pelihara ikan, kita harus pelihara airnya. Dari pola ini menghasilkan amonia. Amonia ini zat yang sangat beracun buat ikan. Air ini dipengaruhi yang pertama tadi sisa makanan, kemudian kotoran atau fesesnya dari ikan, yang tiga dari material-material lain yang masuk ke kolam. Dari pola ini menghasilkan amonia. Amonia ini zat yang sangat beracun buat ikan. Disinilah proses filter ini berfungsi. Ada filter, nanti kita punya 3 filter. Ada namanya sistem mekanis atau filter mekanis, kemudian ada filter biologis, dan terakhir itu ada pH buffer. Nah, kita mungkin bahas satu-satu. Yang pertama, filter mekanis. Kalau filter mekanis ini sifatnya menghancurkan kotoran-kotoran yang padat. Dari yang padat dihancurkan, kemudian masuk lagi nanti ke mekanis berikutnya, sudah lebih halus. Nah, filter mekanis itu biasanya dipakai itu brush itu sikat. Kemudian kalau yang berikutnya setelah brush itu ada jet map. Nah, untuk berikutnya yang masalah filter biologis. Nah, filter biologis ini ada proses kimia di mana zat-zat amonia ini harus dirubah supaya bisa masuk ke dalam air ini dengan aman untuk ikan. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kolam. Ini ada drainnya 2, ada drain di bawah, kemudian ada skimmer. Jadi air yang ada di kolam ini pertama masuk dulu ke filter mekanis. Kemudian dari brush ini masuk lagi ke filter berikutnya, di chamber berikutnya ada jet map. Nah, di sini menariknya. Yang tadi kita bilang untuk filter biologis biasanya menggunakan momogi. Jadi momogi ini bisa dibilang rumah untuk bakteri, untuk merubah senyawa yang tadinya berbahaya atau amonia dari sisa kotoran, dari sisa makanan, kemudian bahkan ada ikan mati, itu dirubah senyawanya di sini. Proses namanya nitrifikasi. Inilah air yang dihasilkan berputarnya ke kolam lagi. Air yang sudah di sini terkontaminasi, kemudian difilter, kemudian terjadi proses biologis, masuk ke dalam pompa, kembali ke sini dalam kondisi air yang sudah layak untuk ikan koi. Ikan koi ini kan ikan dingin ya, jadi dia suhunya ini juga harus dijaga seperti yang tadi kita bilang. Ada namanya pH air yang harus kita jaga. Jadi pH air ini ada standarnya. Ikan koi nyaman dia berada di pH 6,5 sampai 7,5. Jadi pH air ini punya skala 1 sampai 14. Di mana pH 7 ini pH netral. 7 ke bawah sampai 1 itu asam, 7 ke atas sampai 14 itu basa. Nah, ikan koi nyamannya hidup di antara 6,5 sampai 7,5. Nah, bagaimana sekarang supaya bisa sampai standar di 6,5 sampai 7,5? Proses ini ada 2, proses mencapai standar, kemudian yang paling sulit itu adalah menstabilkan pH tidak lebih dari 6,5 sampai 7,5. Nah, faktor-faktor yang tadi menentukan pH ini tinggi atau tidak, itu pertama air hujan terutama. Apalagi kolam koi yang ada di luar. Karena sifatnya air hujan ini kan asam. Jadi ketika dia bercampur kolam yang sudah ada, pH-nya pasti berubah. Itu yang pertama. Kemudian air hujan limpasan. Air hujan yang mungkin dari sisi-sisi kolam masuk ke dalam, itu juga pengaruh ke tingkat pH dari kolam. Nah, bagaimana caranya supaya pH kolam ini bisa terjaga? Jadi yang pertama itu ada media filter yang bisa menaikkan atau buffer pH. Biasanya buffer pH ini dipasang itu atau ditempatkan di baki-baki shower. Dia di situ ada karang jahe atau bisa dari kulit kerang. Karena potensi ketika pH ini berubah, ini akan membuat ikan stres dan berujung pada kematian. Ikan koi ini kan ikan yang bisa dibilang harganya lumayan mahal.
Jadi ketika ini tidak tercapai, kolamnya tidak baik, terus habitatnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi ya kerugian juga buat si pencipta koi lah yang mau pelihara koi. Jadi buat teman-teman yang memang mau pelihara koi, hal-hal yang seperti tadi mesti jadi perhatian khusus.